Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Sore. Saat ini saya sedang bersama Bapak Sino Ariarto, SAG, selaku Kepala MTS Sudirman Ngampin, Ambarawa. Betul. Itu nih Pak. Ya. Perkenalkan saya Eka Sayekti Puspitasari, saya dari SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Saya selaku calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Semarang. Saat ini mohon izin untuk waktunya. Saya di sini akan melaksanakan tugas yaitu demonstrasi kontekstual dengan melaksanakan wawancara kepada pimpinan sekolah. Tujuannya adalah dari wawancara ini nanti saya akan mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh Bapak selaku pimpinan di MTS Sudirman Ngampin ini, terutama untuk kasus-kasus yang di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan. Jadi di sini yang akan kita analisis mengenai kasus dilema etika sekolah ini sebagai institusi moral, sebagai kepala sekolah tentunya berperan sangat besar ya Pak untuk menciptakan sekolah sebagai institusi moral tersebut. Dan dalam menjalankan peran tersebut pastinya ada banyak sekali kasus yang ditemui di sekolah ini, gitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya ini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait kasus yang sering terjadi begitu Pak. Untuk yang pertama, selama ini tentunya banyak kasus yang dihadapi. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah termasuk ke dalam dilema etika ataupun rujukan moral? Terima kasih Mbak atas perkenannya. Artinya mewawancari saya berkaitan dengan nanti digunakan sebagai guru penggerak, mudah-mudahan sukses. Amin. Selanjutnya berkaitan dengan pengambilan kebijakan, ini tentunya berkaitan dengan etika. Ini tentunya berkaitan dengan moral. Dan antara etika, moral, dan baik itu seakan sama akan tetapi menjadi agak berbeda. Kalau etika itu lebih menjurus pada pembiasaan yang itu hubungannya dengan moral. Sedangkan untuk yang baik itu tanda petik. Misalkan saya baik dengan orang, itu bagi orang seakan-akan baik walaupun secara etika belum tentu itu benar. Nah, ketika saya mendalami seperti itu, saya lebih mengedepankan etika, saya lebih mengedepankan moral dari sekedar untuk dianggap baik. Mungkin yang pertama itu dulu. Jadi pada saat mengambil sebuah keputusan, Bapak lebih mengedepankan etika. Betul. Untuk moral dari tentunya diharapkan nanti yang diambil itu keputusan yang baik. Untuk selanjutnya ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama tadi untuk kasus dilema etika di mana kedua kepentingan itu sama-sama mengandung nilai kebajikan, sama-sama baik. Yang selanjutnya saya akan lebih mengedepankan aturan yang berlaku. Gitu. Jadi misalkan kadang-kala memang kita dipaksa untuk memilih satu keputusan. Yang keputusan itu tanda petik sama-sama baik dan membutuhkan kebijakan atau kebijaksanaan. Artinya ketika hanya sebatas baik saja, nanti munculnya ewuh pakiwuh. Sedangkan aturan itu sudah ada. Lah saya lebih senang, lebih suka untuk mengedepankan yang lebih etika dan moral dengan mempertimbangkan faktor aturan yang berlaku seperti apa. Bisa saya ambil kesimpulan ya Pak, bahwa Bapak itu pada saat mengambil keputusan itu berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Jadi supaya tidak ada rasa sungkan ketika mengambil sebuah keputusan. Itu dikembalikan kepada aturan yang berlaku. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai pada saat Bapak mengambil sebuah keputusan itu pastinya butuh pemikiran yang sangat matang. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Satu yang saya lakukan identifikasi masalah. Jadi masalahnya itu apa? Jadi nanti kita ketika mendiagnosa itu kan
walaupun tidak 100% itu benar, tetapi setidaknya tidak terlalu meleset. Jadi ketika identifikasi masalah itu sudah diketemukan, permasalahan diketemukan, maka kita akan menentukan langkah-langkah identifikasi masalah, pemecahan masalah atau problem solving. Nah, setelah itu nanti dicari akar permasalahannya. Ketika itu harus berhubungan dengan aturan, ditunjukkan aturan itu, misalkan ada guru yang melanggar, murid yang melanggar, ada wali murid yang protes, ini loh aturannya seperti ini. Jadi nanti outputnya, keluarnya, hasilnya adalah sudah melalui analisa. Jadi mulai dari identifikasi masalah, pemecahan masalah, sampai hasil yang akan dicapai nanti akan terukur. Gitu, Mbak. Jadi selama ini dalam proses menentukan pilihan atau keputusan itu diawali dengan identifikasi masalah untuk menentukan pemecahan masalah dan tidak lupa mengembalikan lagi kepada aturan yang berlaku supaya mendapat hasil yang setidaknya itu yang terbaik setelah ada prosesnya tadi ya Pak. Ya, betul. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, kasus yang sama-sama benar, nilainya benar dan benar, itu bagaimana Pak? Saya lebih menekankan ketika itu masalah. Itu kembali lagi hampir mirip dengan yang pertanyaan sebelumnya. Permasalahannya diidentifikasi dulu. Ketika itu harus cukup dengan kekeluargaan, itu diselesaikan dengan kekeluargaan. Ketika itu harus diselesaikan dengan aturan itu dikedepankan aturan, ya kita membuka aturan. Jadi ketika sama-sama dilematis, kadangkala ini benar, ini enggak enak dan sebagainya, kan kita sama tidak enak. Tetapi ketika kita sudah dipecahkan di awal, oh ternyata dengan kekeluargaan, dengan musyawarah pun sudah terselesaikan, maka identifikasi aturan sudah cukup di situ saja. Tetapi ketika harus, kan agak alot bahasa saya, itu kita baru ke aturan hukum dan lain sebagainya. Itu langkah-langkahnya untuk menjembatani permasalahan yang dua masalah yang kayak sama gitu. Iya. Jadi dengan diambil kesimpulan tetap ada pendekatan secara individu dulu ya Pak, untuk pada akhirnya nanti jika permasalahannya sudah terlalu berat dikembalikan kepada aturan ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung spontan menyelesaikannya pada saat itu juga atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dan bentuk prosedurnya seperti apa? Dua-duanya kadang-kadang saya tempuh, Mbak. Iya. Artinya satu, ketika ada permasalahan, ya memang secepatnya kita membutuhkan harus selesai. Iya. Ketika itu hubungannya dengan etika, moral, dan kebijakan, yang itu permasalahan apa yang harus cepat selesai. Ketika permasalahan itu ketika dibiarkan, nanti akan menjadi berkembang tambah panjang. Nah, kedua, bisa saja saya membutuhkan waktu tertentu. Biasanya ini malah hubungannya dengan waktu. Misalkan ada kepentingan apa, ada kegiatan apa, dan masalah itu tidak harus membutuhkan waktu yang waktu itu harus selesai dan bisa agak ditentukan. Jadi dua-duanya saya menempuh itu. Bisa cepat selesai ya saya tempuh karena itu akan berkembang. Bahasa saya mungkin agak membahayakan, tapi menunggu waktu yang tepat ketika itu tidak terlalu berbahaya sekali dan mungkin bisa agak ditunda menentukan waktu yang tepat, dengan catatan menentukan waktu yang tepat. Gitu. Bukan itu menunda tapi menentukan waktu yang tepat. Betul. Jadi Bapak tadi menyampaikan bahwa perlu adanya identifikasi di awal itu karena berhubungan dengan masalah tadi, itu tidak sama. Permasalahan yang tidak sama, cenderung jadi bisa spontan, bisa juga pasti butuh pemikiran dan langkah-langkah yang harus diambil gitu ya Pak. Jadi tergantung permasalahannya juga dan di awal harus ada identifikasi tadi ya Pak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan menyelesaikan masalah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Satu, kebetulan mempunyai teman-teman yang senasib seperti pandangan. Jadi ketika permasalahan seperti itu dengan pendekatan kekeluargaan,
dengan dialog itu bagi saya lebih mudah dibandingkan mungkin harus menentukan aturan ini itu dan sebagainya. Karena dengan teman saya merasakan di sini. Saya merasakan di sini itu teman-teman itu faktor kekeluarganya itu lebih kuat. Dan itu yang selama ini sangat membantu saya dalam membantu memecahkan permasalahan-permasalahan selama ini. Betul. Jadi yang sangat membantu Bapak dalam memecahkan setiap permasalahan itu karena lingkungan di sini kekeluargaannya begitu erat ya Bapak ya. Faktor religiusitas, faktor keagamaan, senasib menungan itu yang mempermudah saya selama ini. Baik. Jadi ada banyak faktor dan intinya ada di Bapak berada di lingkungan yang sangat mendukung untuk Bapak dalam setiap mengambil keputusan, begitu ya Pak. Dan yang selanjutnya dari semua hal yang telah kita bicarakan tadi ya Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan, pasti setiap mengambil keputusan itu ada hikmah ya Pak ya. Nah, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil setiap keputusan selama ini? Kalau kita mengambil keputusan itu lebih berdasarkan etika, moral, aturan yang berlaku, itu pengalaman lebih menentukan hasil yang lebih baik daripada kita menentukan kebijakan yang itu berdasarkan subjektivitas. Karena subjektivitas ini mungkin munculnya like and dislike, suka dan tidak suka. Yang disukai berarti mendapatkan ringanan, yang mungkin tidak disukai akan memberatkan dan sebagainya. Nah, di antara langkah-langkah tersebut saya rasakan ketika langkah-langkah tersebut dilakukan dengan fair, tak pikir tidak ada masalah. Baik, luar biasa ya Pak. Berarti jangan intinya pada saat mengambil sebuah keputusan itu jangan gunakan subjektivitas. Nanti akan menghasilkan like dan dislike. Dalam pengambilan keputusan itu mengedepankan etika, terus kekeluargaan, itu sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan terbaik, begitu ya Pak ya. Nah, demikian ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk wawancara saya ini, dan terima kasih banyak sekali lagi saya sampaikan. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat saya pribadi dan juga untuk terima kasih sama-sama.